Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imandi Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini akan melanjutkan membahas materi kelas 10 bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 sub pokok bahasan dalam bab ini, yaitu yang pertama adalah suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Yang kedua, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan yang baik, serta yang terakhir adalah partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sub pokok bahasan A tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pada sub pokok bahasan B, yaitu tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang keberadaan lembaga negara mulai dari tugas, fungsi, wewenang, sampai dengan susunan dan kedudukannya, yang kemudian akan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga negara sebagai kekuatan suprastruktur politik terdiri dari yang pertama itu adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Keberadaan daripada anggota MPR ini diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MPR adalah lembaga tinggi negara sama dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, MA, MK, KY, BPK, tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, kemudian melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini sesuai dengan rumusan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua yang akan kita bahas, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga aspirasi politik rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi hal ini, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang diatur di dalam pasal 20 ayat 1. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga negara yang diatur kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar 45, anggotanya itu dipilih melalui pemilu, yaitu sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian DPR memiliki fungsi seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang tertuang di dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945. Nah, dalam melaksanakan fungsinya, DPR memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sesuai dengan pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, setiap anggota DPR juga mempunyai hak, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas, yaitu tertuang dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sekarang kita lanjutkan pada yang ketiga, yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau yang sering disebut dengan DPD. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewakili daerahnya. Jadi perbedaan antara DPR dengan DPD, kalau DPR adalah lembaga aspirasi politik rakyat, sedangkan kalau DPD lembaga yang mewakili daerah atau lembaga negara yang mewakili daerah. DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Hal ini tertuang di dalam pasal 22C ayat 1. Nah, kemudian yang selanjutnya, DPD adalah wakil-wakil provinsi yang jumlahnya sama dan tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Yang selanjutnya, DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang kaitannya dengan daerah. DPD dalam melaksanakan tugasnya, dia berdomisili di daerah pemilihannya dan selama sidang baru dia bertempat tinggal di ibu kota negara. Nah, kemudian yang keempat yaitu presiden. Presiden adalah salah satu lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan, yaitu tertuang dalam pasal 6A ayat 1. Nah, kemudian siapa saja yang boleh menjadi presiden? Maka ada syaratnya. Syarat-syarat menjadi presiden itu diatur dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian presiden juga memiliki kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. Kemudian presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah sesuai dengan pasal 5 ayat 2. Setelah itu, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Jadi, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menyatakan keadaan bahaya diatur dalam pasal 12 UUD 45. Setelah itu mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR ada dalam pasal 13 UUD 45. Kemudian memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung diatur dalam pasal 14 ayat 1, kemudian memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR diatur dalam pasal 14 ayat 2. Kemudian presiden juga punya hak untuk memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain kehormatan pasal 15. Setelah itu presiden bisa membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden yang diatur dalam pasal 16. Kemudian presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, yaitu diatur dalam pasal 17. Dan yang terakhir, presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang APBN yang diatur dalam pasal 23. Lembaga negara berikutnya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Ini sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, Mahkamah Agung juga membawahi badan peradilan yang ada di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian
Kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Mahkamah Agung memiliki kewenangan. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya kita bicarakan tentang lembaga negara yang selanjutnya adalah lembaga MK, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi, fungsi dan peran utamanya adalah menjaga konstitusi untuk tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah itu memutus pembubaran partai politik, kemudian memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Jadi ini diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jadi bisa dilihat pada pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Mahkamah Konstitusi ini anggotanya sebanyak 9 orang. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, kemudian 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. Nah, kemudian Presiden yang menetapkan. Yang ketujuh, kita bicarakan Lembaga Negara Komisi Yudisial. KY adalah lembaga negara yang menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran Hakim Agung. KY sifatnya mandiri karena berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan wewenang lain menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Jadi bisa dilihat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya, Komisi Yudisial memiliki syarat keanggotaan atau dengan kata lain bahwa syarat menjadi anggota Komisi Yudisial yaitu yang pertama harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela. Jadi itulah syarat menjadi seorang anggota Komisi Yudisial. Nah, kemudian anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, tetapi atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu terdapat dalam pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang terakhir, lembaga negara yang akan kita bahas adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Artinya bahwa kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
sehingga disebut dengan lembaga eksaminatif atau inspektif. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas pokoknya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini diatur dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi sesuai dengan amanat konstitusi pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, hasil pemeriksaan keuangan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Pertemuan selanjutnya tentang tata kelola pemerintahan yang baik kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita.